Latar belakang UU BUMN 2025 sebuah transformasi kontroversial. Indonesia kembali diramaikan dengan perdebatan panas seputar Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara yang baru, UU Nomor 1 Tahun 2025. Lahirnya UU ini menjadi tonggak perubahan signifikan dalam tata kelola perusahaan pelat merah di Indonesia. UU ini hadir dengan misi besar, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing BUMN. Namun, di balik tujuan mulia tersebut, terbersit sejumlah isu krusial yang memicu kontroversi dan perdebatan sengit di berbagai kalangan. Sejak awal berdirinya, BUMN memang memiliki peran ganda yang kompleks. Di satu sisi, BUMN dituntut untuk menjadi motor penggerak ekonomi nasional. Di sisi lain, BUMN juga mengemban mandat sebagai agen pembangunan dan pelayanan publik. Dinamika regulasi BUMN di Indonesia pun terus berkembang, merefleksikan upaya untuk menemukan keseimbangan antara peran ekonomi dan sosial yang diembannya. Perjalanan panjang regulasi BUMN di Indonesia menunjukkan bahwa isu tata kelola selalu menjadi tema sentral. UU BUMN 2025 hadir sebagai babak baru dalam upaya reformasi BUMN. Namun, berbagai pertanyaan kritis muncul ke permukaan. Apakah UU ini benar-benar dapat menjadi solusi atas permasalahan klasik BUMN, ataukah justru membuka peluang baru bagi munculnya masalah baru? Danantara, kekuasaan terpusat, dan risiko politisasi. Salah satu perubahan paling fundamental yang dibawa oleh UU BUMN 2025 adalah pembentukan Danantara. Lembaga superbody ini dibentuk dengan tujuan untuk mengelola investasi dan operasional seluruh BUMN secara terpusat. Di atas kertas, Danantara diharapkan dapat mengoptimalkan nilai aset negara dan meningkatkan profesionalitas BUMN. Namun, di balik tujuan tersebut, Danantara justru menuai kritik tajam karena dianggap berpotensi menjadi sarang baru bagi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kewenangan yang begitu besar terpusat pada satu lembaga, tanpa diimbangi dengan sistem pengawasan yang kuat, membuka celah lebar bagi penyalahgunaan kekuasaan. Kekhawatiran publik semakin menjadi-jadi karena proses pengambilan keputusan di Danantara cenderung tertutup dan minim transparansi. Tidak hanya itu, mekanisme pengangkatan anggota Dewan Pengawas Danantara yang melibatkan langsung Presiden juga memicu pertanyaan besar tentang independensi lembaga ini. Kontroversi BJR, dilema antara kebebasan dan akuntabilitas. Selain Danantara, UU BUMN 2025 juga memperkenalkan prinsip Business Judgment Rule yang memberikan perlindungan hukum bagi direksi BUMN dalam mengambil keputusan bisnis. Penerapan BJR sejatinya bertujuan untuk mendorong direksi agar lebih berani mengambil risiko dan berinovasi, tanpa dibayangi rasa takut akan tuntutan hukum. Namun, di sisi lain, penerapan BJR memunculkan dilema baru terkait akuntabilitas dan transparansi. BJR dikhawatirkan menjadi tameng bagi direksi untuk berlindung dari jeratan hukum, bahkan ketika melakukan tindakan yang merugikan perusahaan. Tanpa mekanisme pengawasan yang ketat, BJR berpotensi menjadi celah hukum yang dimanfaatkan untuk menutupi praktik korupsi dan penyelewengan. Publik pun mempertanyakan bagaimana nasib BUMN jika direksi diberikan kekebalan hukum yang begitu besar. Section 4, Refleksi dari Negara Lain. Pelajaran untuk tata kelola BUMN yang lebih baik. Belajar dari pengalaman negara lain, tata kelola BUMN yang baik membutuhkan sinergi antara profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Singapura misalnya, berhasil mentransformasi Temasek Holdings menjadi salah satu perusahaan investasi negara paling disegani di dunia. Keberhasilan Temasek tidak terlepas dari penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, seperti profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Malaysia juga memiliki khazanah nasional Berhad, yang dikenal dengan pendekatan investasinya yang strategis dan berorientasi pada nilai jangka panjang. Jerman, di sisi lain, menunjukkan bahwa model tata kelola BUMN yang terdesentralisasi dapat berjalan efektif. Pemerintah Jerman memberikan otonomi yang besar kepada BUMN untuk menjalankan bisnisnya, namun tetap memastikan pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Section 5. Rekomendasi. Memperkuat tata kelola, menjaga masa depan BUMN. UU BUMN 2025 membawa perubahan besar dalam lanskap BUMN di Indonesia. Tantangan ke depan semakin kompleks, menuntut BUMN untuk adaptif, inovatif, dan berdaya saing global.
Untuk itu, penguatan tata kelola BUMN menjadi agenda yang tidak bisa ditawar lagi. Pertama, perlu ada revisi terhadap UU BUMN 2025 untuk memperkuat sistem checks and balances. Kewenangan Danantara perlu dibatasi, diimbangi dengan penguatan peran Kementerian BUMN dan lembaga pengawas lainnya. Kedua, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi roh dalam setiap pengambilan keputusan di BUMN. Ketiga, profesionalitas harus menjadi kunci utama dalam pengelolaan BUMN. Pengangkatan direksi dan komisaris BUMN harus didasarkan pada kompetensi dan integritas, bukan afiliasi politik. Keempat, pelibatan publik dalam pengawasan BUMN perlu ditingkatkan.